Apa itu desentralisasi? Desentralisasi merupakan konsep dan teori yang luas dan multitafsir. Apa yang menyebabkan desentralisasi ditetapkan sebagai nilai dasar dan kerangka pemerintahan selama 3 dekade terakhir ini? Disebabkan untuk mendukung demokrasi dan pelayanan publik. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya demokrasi yang baik mensyaratkan bahwasanya rakyat dapat memilih pemimpin dan perwakilan lokal mereka sendiri, seperti anggota lembaga perwakilan politik atau rakyat. Dan bahwa pemerintah daerah ini memiliki kekuatan nyata untuk menanggapi kebutuhan rakyat. Bahkan, ruang lingkup konsep desentralisasi sering dikacaukan dengan dekonsentrasi. Kemudian bagi analis politik dan pemerintahan, desentralisasi semakin dilihat sebagai prinsip demokrasi yang fundamental. Mempraktikkan demokrasi tidak cukup hanya dengan memilih pemimpin nasional melalui pemilihan umum yang berkala, bebas, jujur, adil, dan berintegritas, tetapi juga pemilihan pemimpin di tingkat lokal seperti kota atau kabupaten dan juga provinsi. Intinya, desentralisasi menjadi sebuah kebutuhan yang semakin dituntut dari bawah melalui tekanan dari akar rumput dan diimplementasikan karena potensinya yang meningkatkan kedalaman dan legitimasi demokrasi juga kesejahteraan rakyat. Kemudian mulai akhir 1990-an, ada tekanan kuat dari sebagian besar lembaga pembangunan internasional yang menganggap sentralisasi yang berlebihan ini di negara-negara pasca kolonial baik di Asia maupun di Afrika, dan hal ini menimbulkan cara-cara memerintah yang cenderung otoritarian dan dianggap menghambat demokrasi. Tidak hanya itu, pembangunan pun menjadi sentralistis dan bergerak dari atas ke bawah atau top down sebagai hambatan serius bagi pembangunan. Menurut Manor tahun 2008, desentralisasi adalah sesuatu untuk memfasilitasi keputusan pembangunan yang berpusat pada warga negara atau rakyat. Untuk menjalankan desentralisasi mencapai tujuan idealnya, beberapa negara melakukan terobosan dengan mengambil kebijakan reformasi, sehingga memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik menjadi efisien. Yang tak kalah pentingnya adalah melakukan reformasi desentralisasi juga. Dalam pandangan Aeon et al. Tahun 2011, desentralisasi bisa memajukan reformasi demokrasi dan mendorong pengentasan kemiskinan. Desentralisasi meningkatkan penyampaian layanan produktif, khususnya layanan pertanian, tetapi tidak berdampak pada layanan sosial, khususnya layanan air minum. Temuan ini konsisten dengan model di mana para pemimpin lokal memiliki informasi yang lebih baik tentang investasi publik yang akan memberikan keuntungan terbesar, dan mereka diberi insentif oleh desentralisasi untuk memaksimalkan produksi warga, di mana sewa bergantung daripada utilitas warga. Mekanisme non-elektoral, desentralisasi mempengaruhi penyediaan barang publik dan membantu menjelaskan efek campuran desentralisasi di banyak lingkungan sistem politik yang non-demokratis. Apa itu desentralisasi dan bagaimana cara mengukurnya? Nah, akademisi dan praktisi menggunakan konsep dan teori desentralisasi. Konsep desentralisasi memiliki arti dan ruang lingkup yang cenderung berbeda. Ada beberapa definisi yang mencerminkan pemahaman yang berbeda tentang desentralisasi, yang menambah kenyataan yang sudah kompleks. Hal ini juga mencerminkan keragaman sistem pemerintahan yang terdesentralisasi di seluruh dunia. Bentuk dan tingkat desentralisasi sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain dan bahkan di dalam negara yang sama. Terdapat variasi yang besar dalam hal tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah, wewenang pengembalian keputusan lokal, sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan, termasuk kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Ada juga berbagai tingkat akuntabilitas ke atas dan ke bawah, dan berbagai rentang kendali pemerintah pusat.
Heterogenitas pengalaman di lapangan juga menjelaskan kesulitan besar dalam mengukur dan menilai desentralisasi. Indikator fiskal meskipun berguna, tetap tidak cukup untuk mencerminkan keragaman ini dan harus dilengkapi dengan jenis indikator kelembagaan dan tata kelola lainnya untuk bisa mendapatkan fakta yang benar tentang desentralisasi itu sendiri. Kemudian ada definisi desentralisasi. Desentralisasi mengacu pada pengalihan kekuasaan dan tanggung jawab dari tingkat pemerintah pusat kepada otoritas terpilih tingkat subnasional atau pemerintah daerah, kota madya, dan lain sebagainya yang memiliki tingkat otonomi tertentu. Desentralisasi juga tentang menata ulang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menuju peran yang lebih kooperatif dan strategis bagi pemerintah nasional atau federal. Ini juga merupakan konsep multidimensi dikarenakan desentralisasi mencakup 3 dimensi yang berbeda namun saling terkait, yaitu politik, administratif, dan juga fiskal. Dimensi ini saling bergantung satu sama lain, tidak dapat atau seharusnya ada desentralisasi fiskal tanpa desentralisasi politik dan administrasi. Sebaliknya, tanpa desentralisasi fiskal, desentralisasi politik, dan administrasi tidak ada artinya. Beberapa gerakan menuju desentralisasi terutama dimotivasi oleh pencarian kontrol demokrasi lokal yang lebih besar, serta oleh efisiensi yang lebih besar dalam penyediaan layanan publik dan akuntabilitas kebijakan pembangunan regional dan lokal. Supaya desentralisasi bisa mencapai tujuannya, beberapa negara melakukan reformasi desentralisasi. Meski reformasi desentralisasi merupakan masalah politik, tetapi reformasi ini harus dipahami dan dikejar sebagai bagian dari strategi pembangunan teritorial yang lebih luas dan reformasi tata kelola publik yang lebih luas pula. Reformasi desentralisasi seringkali disertai dengan jenis reformasi tata kelola multi tingkat lainnya, terutama reformasi manajemen teritorial dan publik. Desentralisasi juga harus dilihat dengan cara yang lebih komprehensif, termasuk interaksi antara entitas publik dan pemangku kepentingan swasta, khususnya warga negara, bisnis, dan organisasi non-pemerintah. 3. Kecenderungan dari implementasi. Yang pertama, meningkatnya pengeluaran dan pendapatan daerah. Implementasi desentralisasi menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah daerah baik sebagai bagian dari PDB maupun total pengeluaran publik. Meskipun daya belanja real pemerintah daerah lebih terbatas daripada yang ditunjukkan oleh indikator keuangan, indikator yang lebih komprehensif juga menunjukkan peningkatan derajat otoritas daerah dan kota atau kabupaten selama beberapa dekade terakhir ini. Yang kedua, tingkat atas dalam tata kelola subnasional melalui kerjasama kota, tata kelola metropolitan, dan penguatan daerah atau regionalisasi. Yang ketiga, fragmentasi kota telah menjadi pendorong kebijakan yang mendorong atau memaksakan penggabungan. Hal ini telah memotivasi kebijakan yang mendorong kerjasama antar kota sebagai cara untuk menghasilkan skala ekonomi, keuntungan efisiensi, dan juga penghematan biaya. Tren yang mempengaruhi implementasi desentralisasi. Sejalan dengan tren yang mempengaruhi pemerintah daerah ini, peran pemerintah pusat telah berkembang menjadi lebih strategis. Peran ini difokuskan pada pengaturan kondisi untuk koordinasi yang tepat dan keselarasan tujuan kebijakan, memantau kinerja daerah dan kota, juga memastikan pembangunan yang seimbang di seluruh bagian wilayah nasional melalui kebijakan pembangunan daerah yang aktif. Reformasi desentralisasi. Reformasi desentralisasi melibatkan pergeseran dari peran langsung dalam penyampaian layanan menjadi peran yang memungkinkan memberi nasihat dan membantu, memastikan konsistensi, dan memfasilitasi tanggung jawab pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan publik.
Hal ini membutuhkan pembangunan kapasitas baru di tingkat pemerintah pusat yang mampu menangani fungsi-fungsi baru ini yang mencakup banyak berbagai sektor.